Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Podcast. Semoga rahmat Allah selalu menyertai kita. Di video kali ini sedikit kita akan menyimak perjalanan hidup seorang kodonditan yang mencari kebenaran Islam. Waktu pertama kali mengucapkan dua kalimat syahadat, apa sih yang Kodondi rasakan? Lega. Apakah? Oh, lega? Oh. Nggak nanya kenapa leganya? Iya, masih saya mau tanya lanjutin, maksudnya kenapa waktu itu? Leganya karena saya nggak harus menyembah manusia lagi. Gitu ya. Karena kan Yesus kan manusia juga. Iya. Di Kristen Yesus disembah sebagai Tuhan dan manusia. Saya ketika masuk Islam saya lega karena saya tidak harus menyembah Yesus atau sebagai manusia lagi. Saya menyembah hanya kepada Tuhannya Yesus gitu. Karena di Bible juga Yesus mengaku punya Tuhan. Ya. Karena kan kalau saya ceritakan mungkin teologinya Kristen memang mungkin panjang lah ya. Ya. Tapi secara singkat Yesus di dalam kitab Kristen itu kan dianggap manusia juga tapi juga Tuhan juga gitu. Ya. Saya lega karena saya akhirnya hanya menyembah kepada Tuhannya Yesus gitu. Waktu awal-awal Kodondi masih ngerasa susah nggak sih Islam ini? Maksudnya kan sholat harus 5 kali. Syariatnya. Iya. Nah, gini, mungkin kalau orang yang belum memahami hakikat daripada syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin akan merasa susah, akan merasa repot, Ya. belum sudah khawatir, bisa apa enggak, Ya. kuat apa enggak gitu lah. Tetapi ternyata setelah kita tahu hakikat di balik diturunkannya atau diberikannya perintah sholat dan sebagainya itu ternyata jadi enteng. Entengnya kenapa? Karena sebenarnya ketika sholat diturunkan, itu sebenarnya sholat itu memang untuk memenuhi kebutuhan kita. Bukan untuk memenuhi kebutuhan yang memberikan perintah sholat. Iya. Kan Allah nggak perlu sholatnya. Betul. Yang butuh sholat kan kita. Iya, betul. Orang yang merasa berat berarti dia belum tahu sholat itu sebenarnya kebutuhan kita. Jadi ketika sudah menjalankan, dengan kita tahu paham hakikatnya apa, enteng-enteng aja. Bahkan kita nungguin waktu sholat gitu. Iya, betul. Gitu. Dan sejauh ini berarti dari 2014, udah 11 tahun lah ya, sampai 2025 Ya, insya Allah ya. 11 tahun, ya. Sudah 11 tahun. Yang Kodon dirasakan masih sama, maksudnya kayak Masih alhamdulillah. sama. Alhamdulillah. Masih sama. Bahkan Ya. tambah kuat lagi iman saya. Alhamdulillah. Setelah 10 tahun menjalankan ya sholat, puasa kayak sekarang nih. Ini kan lagi kering-keringnya nih. Iya, Apalagi betul. ngomong terus nih. Betul. Tapi kita harus tahan gitu. Ya. Jangan cuman karena air seteguk Ya. batal puasa kita gitu loh. Ya. Ya. Belum lagi zakat dan sebagainya. Bahkan saya malah merasa lebih apa ya namanya ya, lebih nyaman, makin hari makin nyaman gitu. Ya. Nah, Kalau kok saya pengen tanya begini, mungkin bagaimana kalimat gini kok? Maksudnya ada tidak maksudnya bagaimana Kodondi itu merespons macam orang kayak ini mah masuk Islam biar lebih apa terkenal, biar lebih enak aja hidupnya atau bagaimana? Karena di Indonesia kecenderungan orang ketika dari yang bukan Islam masuk Islam itu lebih mudah lah biasanya begitu. Nah, itu gimana kok? nggak tepat lah anggapan begitu, nggak tepat lah. Sekarang gini aja, kita kan bisa melihat ada nggak orang-orang yang bukan Islam sukses atau terkenal? Ada banyak. Banyak kan? Iya. Lah kenapa masih harus dikaitkan dengan Islamnya? Nggak ada kaitannya. Ya. Karena buktinya apa? Banyak orang bukan Islam pun bisa terkenal, bisa sukses di Indonesia gitu maksudnya. Ya. Nggak ada masalah kan? Nggak ada hubungannya dengan agama gitu loh. Dan waktu itu 2014 pun Kodondi belum yang langsung kemudian berpodcast dan siap belum kan ya? Belum, masih jauh. 2014, saya ingat lah ya kan kita masih belajar lah ya. 2018, saya tuh pengen dakwah. Oh, jadi dari 2014 sampai ke 2018 kemudian, Iya. 4 tahun setelah itu, 4 Kurang tahun lebih lah 4 tahun ya. kan, Ya, ya. kurang lebih 4 tahun. Itu kan masih belajar terus. Kodondi merasa maksudnya muncul hasrat, Iya. keinginan untuk ikut berdakwah. Iya. Kenapa? Karena saya sudah secara tidak langsung kan saya sudah belajar ilmu yang namanya Kristologi. Oke. Kristologi ini kan ilmu yang mempelajari tentang posisi Yesus di dalam Kristen. Gitu kan? Dengan saya mempelajari Kristen, mempelajari Islam, ini kita sudah belajar ilmu Kristologi namanya. Nah, ilmu Kristologi ini yang waktu itu ingin saya dakwahkan itu sedikit berbeda dengan kristologi yang sudah digunakan oleh guru-guru kita zaman dulu. Contoh, almarhum Ustadz Insan Mokoginta. Beliau kan juga ahli kristologi. Ustadz Nababan masih ada kan. Belum lagi yang seperti almarhum Syekh Medida, Dr. Zakir Naik dan sebagainya, guru-guru kita yang terjun ke dunia kristologi dan berdakwah, bahkan sampai berdebat dengan para pendeta, yaitu yang mereka lakukan. Saya merasa gini, yang sering diperdebatkan oleh guru-guru kita itu kan paling sering memperdebatkan Yesus itu Tuhan atau bukan. Iya. Betul kan? Iya. Saya ngelihatnya begini, ketika kita memperdebatkan Yesus Tuhan atau bukan antara Islam dan Kristen, pada ujung-ujungnya ya, at the end of the day gitu katanya. Iya. Itu kan lakum dinukum waliyadin. Iya. Betul nggak? Iya. Orang Kristen tetap mau menyembah Yesus itu hak mereka.
ya kan? Ya. Islam beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi aja itu juga haknya orang Islam. Ya. Pada ujungnya lakum dinukum waliyadin. Ya. Tapi apa yang sudah saya pelajarin ini sudah membuktikan bahwa ada salah di dalam kitab mereka. Gitu. Salahnya apa? Salahnya tadi plagiarisme, kontradiksi, ayat tidak otentik dan sebagainya. Itu yang ingin saya dakwahkan. Oh, jadi 2018 itu yang maksudnya hal itu yang ingin Kodondi sampaikan. Nah, tapi waktu itu 2018 saya menerjemahkan video-video orang debat antara Islam dan Kristen, tapi yang debat-debatnya di Inggris. Oke. Di London itu ada sebuah taman besar. Di pojokan taman itu ada tempat namanya Speaker's Corner. Oke. Orang-orang berdebat di situ, mau dari Islam, Kristen, Syiah, ada Sikh, ada ateis, ada Yahudi, semua berdebat di situ. Nah, yang paling banyak itu yang dominan adalah debat Islam dan Kristen. Oke. Banyak orang-orang bikin channel YouTube di situ. Ya, jadi debat-debat itu diupload ke YouTube itu sebagai dakwah juga gitu. Saya juga nonton video-video itu. Saya pengen video-video itu juga bisa dinikmati oleh orang Islam di Indonesia gitu. Oke. Nah, saya hubungin salah satu yang punya channel, alhamdulillah lancar. Kemudian saya menerjemahkan kira-kira 100 video lah dari channel itulah. Oke. Dan buka channel baru di Indonesia namanya SC Dakwah Nusantara. Nah, saya terjemahkan sampai kira-kira tahun 2020. Ya, sampai bulan Juni atau Juli. Kemudian bulan Agustus 2020 saya bergabung dengan yayasan yang sekarang saya ikuti, yaitu Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, pusatnya di Surabaya. Nah, kenapa saya ikut yayasan ini? Karena selain daripada yayasan ini mengurusi para mualaf, yayasan ini juga menempuh jalur perang pemikiran, yaitu berdebat kristologi. Akan jadi cocok, nyambung gitu loh. Iya. Nah, kemudian setelah saya gabung, saya malah ditunjuk menjadi ketua litbang gitu. Oh, penelitian dan pengembangan. Ya. Tugasnya apa? Tugasnya berdebat sama pendeta. Dalam setahun saya ditugaskan harus berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Tapi debatnya bukan debat online, debat face to face, tatap muka gitu. Nah, apa yang mungkin Kodondi merasa kayak agak berbeda caranya Kodondi dengan misalkan Syekh Ahmad Dedat, dengan Dr. Zakir Naik? Apa ya kira-kira kok? Jadi ketika saya berdebat, saya mencoba membuktikan kepada teman-teman yang Kristen bahwa kitab mereka tidak murni atau tidak berasal dari kalangan mereka sendiri semuanya 100%. Maksudnya gimana? Di dalam kitab Kristen kan ada perjanjian lama, perjanjian baru. Pernah dengar? Ya, saya dengar, cuman saya tidak tahu yang mana. Ya. Yang Jadi kita pakai contoh yang kitabnya orang Kristen Protestan lah, ya. Itu ada 66 surat. Saya sebutnya surat nih supaya Bang Abdul familiar nih. Ya. Ada 66 surat. Nanti Katolik bisa 73 surat. Ortodok bisa 78 surat. Ethiopia bisa 81 surat. Beda-beda jumlah suratnya beda. Oh, jadi Alkitab Protestan dengan Katolik bisa beda jumlah suratnya. Iya. Oh, saya baru tahu. Katolik 73, ditolak 7 oleh Protestan. Yang 7 itu disebut dengan kitab-kitab Deuterokanonika. Ya. Apa tuh? Itu kitab-kitab yang disebut mungkin kitab-kitab apokrifa, atau yang dulu itu apokrifa artinya tidak boleh dibaca oleh umum, hanya boleh untuk pemuka gereja. Sekarang mereka sebut apokrifa itu sebagai palsu gitu katanya. Ya, orang Protestan ya. bilang ke Katolik, ya, atau tidak punya nilai atau tidak diilhami oleh Roh Kudus gitulah. Jadi yang Protestan menolak 7 dari Katolik, yang Katolik menolak 5 dari Ortodok, yang Ortodok menolak 3 dari Ethiopia gitu. Berarti yang paling lengkap Ethiopia dong? Paling banyak suratnya. Ya, maksudnya surat bukan paling lengkap, tapi paling banyak suratnya. Iya, paling banyak suratnya. Nah, dari situ saya ingin membuktikan kepada orang Kristen juga bahwa kita ambil contoh yang Protestan ya. Semuanya ini ada yang namanya perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian lama kalau yang Protestan itu 39 surat, yang perjanjian baru 27 surat. Yang perjanjian lama yang 39 surat ini ternyata tidak punya orang Kristen secara murni gitu. Memang di kitabnya mereka ada kitab itu, kitab-kitab perjanjian lama. Tapi perjanjian lama itu ternyata berasal dari agama Yahudi. Dari Taurat. Ya, orang sebut Taurat ya. Tapi sebenarnya bukan Taurat aja, tapi yang namanya Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Taurat, Nevi'im, Ketuvim. Iya. Kitabnya orang Yahudi yang sudah ratusan tahun sebelum ada Yesus gitu. Itu kitab sudah ada. Ya. Nah, kitab itu yang diterjemahkan menjadi kitab yang namanya Septuaginta dari bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani oleh orang-orang Yahudi sendiri. Karena pada zaman itu kan Yahudi sedang di bawah penguasaan bangsa Yunani. Jadi bahasanya kebanyakan kan bahasa Yunani. Sudah turun-temurun, akhirnya orang Yahudi jadi banyak yang nggak bisa bahasa Ibrani. Makanya mereka menerjemahkan itu menjadi terjemahan bahasa Yunani. Yang menyuruh siapa? Raja Mesir. Namanya Ptolemy II, Philadelphus gitu. Dia minta supaya di perpustakaan dia di Alexandria Mesir ada kitabnya orang Yahudi tapi dalam bahasa Yunani gitu. Jadi ini kitab bahasa Yunani. Nah, kitab bahasa Yunani ini yang setelah beratus-ratus tahun
baru dijadikan separuhnya kitab Kristen disebut Perjanjian Lama.